Kamu lagi nonton video tentang kucing, di channel tentang kucing, dan kemungkinan besar, hari ini kamu juga sudah berhenti di konten kucing lain tanpa terlalu sadar. Satu kucing jatuh dari sofa. Scroll, kucing lain masuk kardus yang terlalu kecil. Scroll lagi. Lalu tahu-tahu, 10 menit hilang. Ini bukan berarti kamu kecanduan kucing, tapi ada sesuatu yang membuat konten mereka sangat gampang merebut perhatian. Dan yang lebih menarik, daya tarik itu bukan cuma bikin kita berhenti scroll. Brand, kreator, dan platform juga punya alasan untuk menyukai konten yang bisa menahan perhatian seperti ini. Tapi sebelum sampai ke uang dan algoritma, kita harus mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa wajah kucing saja sudah cukup bikin kita berhenti? Jawaban pertama ada pada sesuatu yang sudah dikenal psikologi sejak lama. Baby skema. Ciri seperti mata relatif besar, wajah membulat, dahi lebih menonjol, serta hidung dan mulut yang kecil sering kita nilai lebih imut. Dan ini bukan cuma soal bayi manusia. Penelitian pada wajah manusia, anjing, dan kucing menunjukkan bahwa ketika ciri-ciri yang lebih bayi dibuat lebih kuat, persepsi imut juga meningkat. Jadi bahkan sebelum kucingnya melakukan apapun, wajahnya sudah punya modal untuk menarik perhatian. Oke, itu menjelaskan kenapa kita berhenti. Tapi kalau cuma soal wajah lucu, kenapa satu foto nggak cukup? Kenapa video jauh lebih susah ditinggalkan? Karena video menambahkan satu bahan yang foto nggak punya. Ketidakpastian. Kucing bisa duduk tenang, terlihat anggun, lalu 1 detik kemudian jatuh, bisa terlihat seperti predator sempurna, lalu kalah sama kantong plastik. Dan selama kita belum tahu apa yang terjadi berikutnya, ada alasan kecil untuk tetap menonton. Jadi sekarang kita punya 2 bahan, imut dan sulit ditebak. Harusnya misterinya selesai, tapi belum. Karena internet penuh dengan hewan lucu dan kejadian tak terduga. Kenapa video kucing justru sering kita cari saat capek, saat bosan, saat malas kerja? Bagian ini pernah diteliti. Pada 2015, Jessica Goldmeirik meneliti hampir 7.000 pengguna internet yang mengonsumsi konten kucing. Setelah melihat konten kucing, peserta melaporkan emosi positif dan energi yang lebih tinggi, sementara emosi negatif lebih rendah. Artinya, buat banyak orang, video kucing bukan cuma lucu, menontonnya juga berkaitan dengan perasaan yang sedikit lebih baik. Dan sekarang kita punya jawaban ketiga. Kucing memberi hiburan cepat dengan biaya perhatian yang kecil. Nggak perlu mengikuti plot, nggak perlu mengingat karakter. 15 detik sudah cukup untuk dapat satu momen lucu. Tapi, disinilah ceritanya mulai nggak nyaman. Dalam penelitian yang sama, menonton konten kucing juga muncul dalam konteks procrastination. Orang bisa menikmatinya sambil menunda sesuatu yang sebenarnya harus dikerjakan. Jadi sesuatu yang bikin kita merasa lebih baik bisa sekaligus menjadi tempat kabur yang sangat mudah. Dan sekarang pertanyaannya berubah. Kalau satu video sudah cukup bikin kita merasa lebih enak, kenapa kita masih mencari video berikutnya? Mungkin karena kita nggak tahu video berikutnya bakal seperti apa. Bisa biasa saja, bisa lebih lucu, bisa jauh lebih absurd. Kita cuma tahu satu hal, ada kemungkinan hadiah kecil berikutnya tinggal satu scroll lagi. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah kita terus nonton semata-mata karena kita memilih? Atau karena setelah kita menunjukkan minat? Platform belajar dan mulai memberi kita lebih banyak hal yang mirip. YouTube sendiri menjelaskan bahwa rekomendasi dipersonalisasi dari sinyal seperti riwayat tontonan, pencarian, like, feedback, dan kepuasan penonton. Artinya, kalau kamu sering menonton video kucing, sistem punya lebih banyak alasan untuk menebak bahwa video kucing lain mungkin juga kamu suka. Bukan karena algoritmanya punya agenda rahasia soal kucing, tapi karena ia belajar dari pilihanmu. Dan disinilah kombinasi itu mulai menarik. Kucing membuat kita berhenti. Kita menonton, sistem belajar, lalu kucing berikutnya muncul. Jadi mungkin pertanyaan sebenarnya bukan lagi, kenapa kita suka video kucing? Tapi, kenapa kucing dan internet seperti dibuat untuk satu sama lain? Jawabannya mungkin ada pada satu kelebihan yang kelihatannya sepele. Video kucing hampir nggak meminta apa-apa dari kita. Film butuh waktu, serial butuh konteks, bahkan video edukasi butuh konsentrasi. Video kucing, seekor kucing gagal lompat, 10 detik, selesai. Kita dapat lucunya tanpa harus berkomitmen, dan karena setiap klip terasa kecil, kita nggak merasa sedang mengambil keputusan besar. Kita cuman bilang, satu lagi, lalu satu lagi, sampai 20 keputusan kecil berubah jadi 20 menit. Tapi kalau cuman karena videonya pendek, harusnya semua video pendek sama kuatnya. Nyatanya, kucing punya keuntungan lain. Kita gampang sekali memberi mereka cerita. Kucing menatap pemiliknya. Kita bilang dia kesal. Kucing pergi setelah dielus. Kita bilang dia ngambek. Kucing duduk dengan wajah datar. Internet langsung memberi dia dialog. Kita memang nggak bisa selalu tahu persis apa yang dirasakan kucing hanya dari satu ekspresi. Tapi manusia suka mencari niat, karakter, dan cerita dari apa yang dilihat. Dan kucing sangat cocok untuk itu. Satu tatapan bisa jadi meme. Satu gerakan bisa terasa seperti punchline. Satu klip pendek bisa punya awal,
konflik, dan ending tanpa satu kata pun. Sekarang kita punya jawaban lain. Konten kucing bukan cuma gampang ditonton, ia juga gampang diberi makna. Tapi, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kalau semua ini cuma efek video pendek modern, kenapa kucing sudah jadi ikon internet jauh sebelum Shorts dan TikTok ada? Kenapa format berubah, tapi kucing tetap bertahan? Mungkin karena mereka hampir nggak membutuhkan konteks. Kamu nggak perlu tahu siapa kucingnya, nggak perlu mengikuti episode sebelumnya, nggak perlu memahami bahasa orang yang merekam. Kucing mencoba masuk kotak terlalu kecil, dan hampir semua orang langsung paham kenapa itu lucu. Itu membuat konten kucing gampang dibagikan. Kadang kita mengirim video kucing bukan untuk membahas kucing. Kita cuma mau bilang, lihat ini, lucu banget. Atau, ini lu banget. Dan disinilah unsur bisnis mulai masuk. Kalau sebuah jenis konten gampang menarik perhatian, gampang dipahami, dan gampang dibagikan, tentu kreator dan brand punya alasan untuk memakainya. Bukan karena ada hukum ilmiah yang mengatakan kucing pasti laku, tapi karena perhatian punya nilai. Satu kucing bisa jadi karakter, karakter bisa punya penonton, penonton bisa berubah jadi komunitas, dan komunitas bisa berubah jadi bisnis. Tapi apakah itu berarti brand dan algoritma sedang memanfaatkan otak kita? Kalau dikatakan seperti itu, terlalu sederhana. Yang sebenarnya terjadi lebih menarik. Kita membawa preferensi kita sendiri. Platform belajar dari perilaku itu. Kreator melihat apa yang disukai orang. Lalu mereka membuat lebih banyak hal yang kemungkinan akan ditonton. Kita memilih. Sistem belajar, konten mengikuti. Lalu kita memilih lagi. Itu bukan konspirasi, tapi konsekuensinya nyata. Kalau sesuatu sudah cocok dengan perhatian manusia, internet bisa memperbesar efeknya berkali-kali. Dan sekarang semua potongannya menyatu. Kenapa kita nggak bisa berhenti nonton video kucing? Bukan karena ada satu tombol kucing rahasia di otak. Bukan juga karena semua orang otomatis kecanduan melihat kucing. Jawabannya adalah kombinasi. Wajah yang mudah kita anggap imut. Perilaku yang sulit ditebak. Hiburan yang cepat dan ringan. Mood yang bisa terasa sedikit lebih baik. Cerita yang gampang kita tempelkan. Konten yang mudah dibagikan. Dan sistem rekomendasi yang belajar dari apa yang terus kita pilih. Satu faktor saja mungkin nggak cukup. Tapi gabungkan semuanya. Dan kucing menjadi hampir sempurna untuk internet. Itu reveal sebenarnya. Bukan cuma kucing yang membuat kita terus menonton, dan bukan cuma algoritma. Yang bikin sulit berhenti adalah pertemuan antara tiga hal. Kucing, cara perhatian manusia bekerja, dan internet yang selalu punya satu video lagi. Makanya tren bisa datang dan mati. Platform bisa berubah, format bisa berganti. Tapi kucing tetap muncul, masih masuk kardus, masih jatuh dari sofa, masih membuat jutaan orang berhenti scroll. Dan lucunya, kamu baru saja menonton satu video lagi tentang mereka sampai sejauh ini. Kalau kamu suka membongkar hal kecil dari dunia kucing, yang ternyata punya cerita lebih besar di belakangnya, subscribe Sohib Kucing. Karena di sini kita nggak cuma lihat mereka lucu, kita cari tahu kenapa mereka bisa punya pengaruh sebesar itu pada kita.